Tuhan tak pernah akan akhir dalam hidup kita. Amin. So, minggu depan bawa kartu Anda, mari kita berdoa lagi, karena saya mau setiap hari minggu, saya mau kamu bahagia, karena Tuhan berkatmu lewat minggu ini. Amin. Kalau jangan hancur, jangan berhenti dengan doa berantai Anda. Amin. Lakukan itu sampai akhir. Kita mulai minggu lalu datang sampai akhir dua berantai ini. Amin. Pasti Tuhan akan memberkati Anda. Setuju? Amin. So, sekarang mari kita renungkan firman Tuhan, karena kita ada di tujuan ini untuk gereja SLC Indonesia menjadi penuh dengan Roh Kudus. Amin. Pendeta, apa yang lebih besar impian kamu ada? Lebih besar impian saya ada adalah melihat gereja kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Saya sangat bahagia dengan kesaksianmu. Tapi jika ada satu saya bahagia dengan semua kesaksian kamu memberikan. Tapi jika kamu mau melihat saya lebih bahagia, jika kamu datang pada saya, pendeta, minggu lalu kemarin saya berdoa, saya menini batis dengan Roh Kudus. Pendeta, saya merasa hadirat Tuhan, saya mulai bicara bahasa roh, saya menini batis dengan Roh Kudus. Jika kamu datang berkata itu pada saya, pasti hati saya akan dipenuhi dengan bahagia. Karena itu adalah tujuan dari pekerjaan saya. Kamu menjadi penuh dengan Roh Kudus. Amin. Karena jika kamu belum menerima Roh Kudus, so pekerjaan saya tidak lengkap. Amin. Ya, saya berdoa pada keuangan hidup Anda, saya berdoa pada kesehatan Anda, keluarga Anda, tapi di atas semua, saya mau kamu menerima batis dengan Roh Kudus. Amin. Alkitab berkata ini, Alkitab berkata di kitab Pengkhotbah. Kamu tahu buku ini, Pengkhotbah? Siapa menulis buku ini? Salomo, Raja Salomo. Benar? Solomon dia menulis 3 buku kitab, buku, né? No, dia menulis 3 buku. Dia menulis buku Amsal, Pengkhotbah, dan how can say? Iya, ini saya lupa nama. Saya tahu bahasa Portugis. Ya, The Song of Solomon. Benar? Dia menulis 3 buku. Dia menulis Amsal di awal persekutuan dia dengan Tuhan. Amin. Dan setelah itu banyak tahun setelah dia bertemu Tuhan, dan dia menulis kitab apa nama lagi? Hidup Agur, né? Hidup Agur. Ya. Itu seperti kamu bisa lihat di saat kamu baca buku ini, itu seperti orang dia menulis surat pada istri dia girlfriendnya, benar? Kamu lihat. Dan di saat Salomo menjadi orang tua, dekat akhir hidup dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan di saat kita lihat, kamu baca 3 buku ini, kamu bisa lihat Salomo di awal hidup dia sangat bahagia, dia sangat positif, benar? Tapi sekarang dekat akhir hidupnya, kamu bisa lihat Salomo dia sedikit negatif, sedikit sedih, sedikit kecewa. Mengapa itu? Karena kamu tahu Salomo satu hari dia bertemu Tuhan, benar? Dia masih anak muda dan dia menjadi raja dari Israel. Ada rendah hati untuk tahu, meskipun saya raja dari Israel,
Saya tidak bisa melihara orang ini karena ada banyak orang di Israel. Saya masih kecil, saya masih muda. Dan dia berdoa pada Tuhan, dia berkorban pada Tuhan. Tuhan datang pada dia dan dia minta apa? Kebijaksanaan. Dia ada rendah hati untuk mereka. Tuhan, saya butuh engkau. Saya butuh kebijaksanaanmu untuk saya bisa memelihara jemaatmu, jemaat Israel. Kamu bisa lihat hati dia rendah hati. Dan kamu bisa lihat di waktu Salomon dia ada dekat Tuhan, dia ada persekutuan dengan Tuhan, semua Salomon dia lakukan, dia berhasil. Kerajaannya sangat-sangat kaya, sangat-sangat sukses, benar, ada banyak sukses. Dia bahagia. Tapi apa yang terjadi dengan Salomon dengan waktu? Setelah dia menjadi raja, setelah dia menjadi sangat kuat, dia pikir, saya harus bertempat kerajaan saya. Dan dia mulai lakukan persekutuan dengan raja di negeri lain. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan komitmen dengan raja di lain. Dia mau lakukan bisnis dengan raja di negeri lain. Dan mereka oke, saya akan lakukan bisnis denganmu, tapi kamu memberikan raja di negeri lain, kamu memberikan emas pada saya, karena di Israel sebelum ada banyak emas, banyak. Kamu berikan emas pada saya, dan kamu bisa menikah anak saya, dan kita menjadi satu, kita ada persekutuan. Dan Salomon dia menikah banyak wanita. Tapi apa yang masalah dengan wanita ini? Meskipun mereka sangat indah, tapi mereka tidak ada takut akan Tuhan. Dia mulai kasih banyak wanita. Itu waktu dia menulis kitab, buku lagi apa namanya? Ya. Karena dia tahu banyak wanita yang indah. Tapi dengan waktu wanita-wanita dia, istri-istrinya mulai ubah hati di Salomon. Di akhir pelajarannya, dia sangat setia pada Tuhan. Dia ada takut akan Tuhan. Dia haus pada Tuhan. Dia ada komitmen dengan Tuhan. Tapi dengan waktu wanita-wanita ini, istri-istrinya mulai ubah hatinya. Dia mulai hilang takut akan Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang terjadi di saat orang dia keluar dari hadirat Tuhan? Jika Tuhan keluar, siapa akan masuk? Iblis, setan, benar? So, apa yang terjadi? Setan mulai bekerja di dalam kerajaan Israel. Dan setan mulai pakai banyak orang untuk coba hancur Salomon. Salomon mulai ada banyak musuh-musuh. Dia menderita. Dan apa yang terjadi dengan Salomon juga? Dia sudah kaya. Dan dia merasa seperti itu, oke, saya kaya, tapi saya merasa satu kosongan, di dalam saya. Salomon merasa dia tidak lengkap. Dia pikir, oke, saya kurang sesuatu. Saya kurang sesuatu. Sebab ini dia berkata, mari kita baca. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha
mencari agi. So dia mulai merasa, oke, saya ada banyak, saya menikah banyak wanita yang sangat indah. Semua wanita lebih wanita dari seluruh dunia, saya menikah mereka. Sekarang saya ada banyak emas, saya kaya. Tapi saya masih merasa saya kurang sesuatu. Dan Salomão dia coba mencari solusi pada kesombongan, pada ruang dia ada di dalam dia coba penuhi ini dengan banyak hal-hal di dunia ini. Tapi semakin dia mencari hal-hal dunia ini, kesombongan dia mulai apa? Bertambah. He felt more and more, dia merasa lebih kosong, lebih kosong. Karena apa yang masalah dengan Salomão? Mereka tidak mengerti. Mereka dia kurang sesuatu, dia ada kosongan darinya karena dia jauh dari Tuhan. Dia menolak persekutuan dia dengan Tuhan. Ada banyak Kristen seperti Salomão. Mereka mulai pelajaran mereka dengan Yesus sangat baik. Di awal hidup mereka setia, mereka ada takut akan Tuhan, mereka berdoa, mereka baca Alkitab, mereka setia di gereja, mereka tak pernah lewatkan di gereja, mereka lakukan terbaik kepada Tuhan. Tapi dengan waktu apa yang terjadi? Hati mereka mulai pulang merubah, mulai ubah fokus. Sebelum fokus mereka adalah lakukan kehendak Tuhan. Sekarang hati mereka mau lakukan kehendak dari orang lain, dari dunia ini. Dan semakin mereka jauh dari Tuhan, mereka lebih jauh dari Tuhan, kosongan di dalam mereka mulai bertambah. Ada banyak orang di dalam gereja, mereka tidak ada bahagia. Ada banyak orang di saat mereka mencari Roh Kudus, mereka tidak menangis karena mereka merasa hadirat Tuhan. Mereka menangis karena mereka ada kesedihan di dalam hidup mereka. Mereka lihat pada hidup mereka pikir, oke, mengapa saya terus hidup di dunia ini? Karena lihat pada saya hanya ada kegagalan, saya hanya ada penderitaan. Apa yang masalah? Masalah banyak orang mereka mencari solusi pada masalah mereka di orang lain atau di hal-hal lain. Mereka lupa solusi pada saya adalah dengan persekutuan saya dengan Tuhan. Karena semakin saya dekat Tuhan, dan semakin lebih bahagia saya akan menjadi. Amin? Kebahagiaan Anda datang di saat kamu bertemu Anda dengan Tuhan. Anda feliz, kamu bertemu Tuhan. Kemarin kita pergi untuk pinggir jeli, dan di brosur ini kita tulis di mana Anda bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah Anda. Dan ada satu ibu, dia baca, dia berkata pada teman dia, tapi saya mendengar, solusi? Bagaimana saya bisa temukan solusi? Tidak ada solusi para masalah saya. Dan saya berkata, ibu, dengan Yesus ada solusi pada semua masalah. Mengapa dia pikir pada masalahnya tidak ada solusi? Karena dia tidak tahu Tuhan Yesus. Mengapa dia tidak tahu Tuhan Yesus? Karena pasti dia tidak mencari Tuhan. Atau jika dia mencari Tuhan sebelum, mungkin dia berhenti mencarinya. Mengerti? So, banyak orang hari ini ada kosongan di dalam hati mereka karena mereka jauh dari Tuhan.
So, Solomon dia seperti itu. Puji Tuhan dia akhir hidupnya. Solomon dia apa? Dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Tapi dia tidak butuh menderita jika dia dari awal dia apa? Setia dengan Tuhan. Solomon, di semua kitab ini, di semua buku dia baca juga. Tapi sekarang di ayat 9 dia berkata, biarlah pakaianmu apa? Putih. Apa ini? Tetap hatimu bersih. Amin. Sepanjang waktu. Dan janganlah kepalamu kekurangan. Siapa minyak ini? Roh Kudus. Tetap hatimu bersih. Hatimu arti pakaian-pakaian. Putih bersih. Dan jangan kurang Roh Kudus. Karena dengan itu kamu akan menerima kebahagiaan. Amin. So, dia mengerti. Tapi, dia mengerti terlambat. Karena tidak orang keluar dari hadirat Tuhan cepat. Kita jauh dari Tuhan apa? Sedikit. Pasti di waktu dia mulai menolak Tuhan, pasti Roh Kudus berkata dengan dia, Solomon anak saya. Saya bisa lihat sedikit-sedikit kamu jauh dari saya. Kembali pada saya. Tuhan pasti coba berbicara dengan dia. Tapi Solomon tidak ada apa? Telinga yang rohani untuk mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang Tuhan mau berkata dengan mereka. Tapi mereka tutup terus apa? Tutup telinga mereka. Dan mereka tutup telinga mereka. Mereka semakin pulang jauh dari Tuhan. Ada waktu Tuhan tidak bisa berbicara dengan orang ini. Dan di saat saya jauh dari Tuhan, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, saya menjadi kosong, hidup saya menjadi sulit. Kebahagiaan akan datang dan kesedihan akan masuk. So, jangan biarkan kamu bisa kekurangan minyak Roh Kudus. Mencari minyak. Kamu ingat, nomor hari Rabu kita akan berbicara tentang itu. Aku tak berkata tentang 10 apa? Gadis, benar? Gadis. 10 gadis. 5 ada apa? Cukup minyak. Tapi 5 lain apa? Mereka tidak akan cukup. Dengan waktu apa yang terjadi dengan minyak mereka? Akhir. Benar? Dan mereka harus mencari, saya harus datang mencari apa? Minyak lain. Di saat mereka kembali dengan minyak, pintu sudah tutup. Benar? So, itu terlambat. Ada banyak orang, mereka akan mengerti, wow, saya harus apa? Menerima tutup. Tapi di saat mereka bangun, itu sudah terlambat. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Tapi pasti dia akan kembali. Dia bisa kembali hari ini. Dia bisa kembali sore ini, benar? Dia bisa kembali besok. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak tahu. Tapi saya harus selalu ada siap. Saya harus selalu ada cukup apa? Minyak adalah hadirat Roh Kudus. Saya harus tetap persekutuan dengan Tuhan selalu apa? Kuat. Selalu penuh. Amin. So, memelihara persekutuan Anda. Kamu harus lihat di dalam Anda. Dan kamu harus pikir bagaimana persekutuan saya dengan Tuhan. Di saat kamu datang di dokter dia periksa kesehatan Anda, benar? Dia lakukan banyak, itu setan untuk lihat pada saya. So, kamu merasa sakit, kamu datang untuk dokter, dia akan check up, benar?
kita harus lakukan check up yang rohani dengan kita. Kita harus lihat dalam kita dan pikir, oke, bagaimana spiritual hidup saya? Saya sehat secara spiritual? Saya kuat secara spiritual? Atau saya sakit? Apa kabar spiritual kesehatan saya? Kamu harus cek ini. Karena jika kamu menjadi sakit yang rohani, kamu akan mati yang spiritual, secara spiritual. Jika saya ada flu, pilak, saya ada pilak, benar? Pilak jenis sakit sangat mudah untuk, ya. Tapi jika saya tidak melihara, itu akan menjadi pneumonia, né? Pneumonia. Sakit ini akan menjadi lebih buruk dan saya akan mati. Jika saya melihara sakit saya di awal, dan itu baik buat saya. Tapi jika saya melihara ini, saya não. Saya ada obat, tidak mengambil obat. Saya tidak ikuti nasihat dari dokter. Apa yang terjadi? Saya akan mati dengan apa? Dengan sakit ini. Sama dengan spiritual hidup kita. Ada banyak orang meskipun tubuh mereka hidup, tapi jiwa mereka hampir mati. Karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka sudah hilang takut akan Tuhan. Banyak waktu. Ada banyak orang mereka berbohong. Mereka tahu, mereka terus berbohong. Niat, né? The conscience. Nurani mereka tidak sakit. Mereka berbohong, okay. Mengapa? Karena secara spirit orang ini hampir mati. Karena dia hampir hilang takut akan Tuhan. Ada banyak orang mereka terus berdosa, dan mereka tak peduli. Mereka terus lakukan hal-hal yang salah. Mereka tahu itu salah, tapi mereka terus lakukan itu. Mengapa? Karena di dalam mereka, jiwa mereka sakit. Dan satu tanda, jiwa saya sakit, karena saya ada kesombongan dalam saya. Jangan biarkan kamu keluar dari tempat ini dengan kosongan itu di dalam hatimu. Amin? Kamu harus fix masalah ini. Kamu harus bawa solusi pada ini. Bagaimana kamu lakukan itu? Di saat kamu berbicara pada Tuhan, apa yang adalah salah, kamu mengakui pada Tuhan, Tuhan, saya lakukan ini. Kamu meninggalkan dosamu. Kamu putuskan merubah. Jangan memberikan alasan untuk situasimu. Hanya mengakui pada Tuhan dan meninggalkan itu. Misalnya, misalnya saya pencuri. Saya adik dengan pencuri, benar? Apapun saya lihat tas yang baru yang dibus. Saya tahu itu salah, tapi salah terus lakukan itu. Jika saya terlalu lakukan itu, apa yang saya lakukan? Ada yang itu. Saya merasa bodoh untuk ambil tas dia, tapi bukan. Saya akan melakukan itu. Saya harus tahu melawan perasaan saya. Benar? Banyak orang kamu tahu daging sangat kuat, roh harus menjadi lebih kuat. Godaan selalu akan datang. Bahkan Tuhan itu dia hadapi godaan. Tapi kamu harus bertaruh melawan perasaan itu. Amin? Jangan saya merasa di hati saya lakukan itu. Bukan. Harus bertaruh di saat kamu bertaruh melawan daging Anda, hatimu, perasaan yang salah. Tuhan itu dia mulai memperkuat, perbarui Anda. Amin?
Tapi jika kamu terus lakukan itu, Roh Kudus akan lepaskan Anda. Tuhan dia mau penuh hidup Anda. Amém? Murid Paulus, dia berkata ini, kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala apa? Sukacita dan apa? Damai sejahtera dalam percayamu supaya kamu dengan kuasa siapa? Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan. So Tuhan dia mau penuh Anda dengan apa? Sukacita dan damai sejahtera. Dia tidak mau kamu kurang Roh Kudus. Dia tidak mau lihat apa kosongan di dalam Anda. Dia mau penuhi Anda. Amém? So, lihat pada dalam Anda. Lihat. Pikir tentang espiritual. Mungkin kamu pikir tentang keluargamu, tentang keuangan hidup Anda. Mengapa kamu tidak pikir tentang spiritual hidup Anda? Mungkin kamu sangat khawatir tentang hal-hal yang lain, tentang orang lain, dan kamu lupa tentang apa? Jiwa Anda. Misalnya, saya ada anggota keluarga saya di Brasil, mereka belum menerima Tuhan Yesus. Saya berdoa pada mereka. Tapi jika mereka tidak mau ikut Tuhan, saya mencuci tangan saya akan terus berdoa. Tapi saya tidak akan menjadi sakit dalam hati saya, karena mereka tidak mau Tuhan. Saya akan berdoa, saya akan berbicara tentang mereka, dengan mereka tentang Tuhan, tapi saya akan peduli, saya akan memelihara apa? Spiritual hidup saya. Saya tidak akan biarkan situasi keluarga saya bisa hancur persekutuan saya dengan Tuhan. Saya mau menyelamatkan keluarga saya, tapi saya tidak bisa hilang apa keselamatan saya karena keluarga saya tidak mau. Mengerti? Kamu harus ada apa? Ada prioritas dalam hidup Anda. Jiwamu lebih penting dari keluargamu, keuangan hidupmu, penciptaan hidupmu, seluruh hidup Anda. Amém? Tuhan Yesus dia berkata, carilah dahulu apa? Allah. So ada prioritas. Saya carilah dulu Tuhan dan saya ada kuasa untuk mencari berkat yang lain. Jika saya ada kosongan dalam hati saya tidak akan taklukkan berkat yang materi dan saya akan juga hilang jiwa saya. Siapa mengerti? So, lihat di dalam Anda apa yang kamu kurang dan datang dekat Tuhan. Itu adalah tujuan dari puasa Daniel ini. Mengapa kita lakukan 21 hari puasa Daniel? Karena untuk kita bisa perbarui spiritual hidup kita. Kita bisa cek apa yang kita kurang di dalam kita dan apa? Lengkap apapun kita butuh. Amin. Tuhan tidak mau memberi kepadamu kurang sedikit kebahagiaan. Dia mau memberi kepadamu apa? Penuh kebahagiaan. So, lihat padamu. Amin di dalam Anda. Dan Tuhan akan berkat. Amin. So, saya mau sebelum kita berdoa, saya mau ingatmu, kita ada program kita di YouTube, di Facebook, di Instagram, kita ada video deh. Itu sangat baik kamu selalu menonton itu dan berdoa dengan kita. Amin. Karena kita mau semua orang, saya akan berkata padamu lagi. Misi saya adalah melihat hidup Anda penuh dengan Roh Kudus. Jika kamu menerima Roh Kudus, saya tidak khawatir. Meskipun kamu masih butuh berkat lain, saya ada kedamaian. Jika kamu sudah ada Roh Kudus, dan berkat yang lain itu akan datang pasti. Amin. Karena kamu sudah menerima. Lebih besar berkat orang bisa menerima adalah apa? Roh Kudus. Mengerti? Siapa mengerti? So kita akan mencari Tuhan sekarang. Amin. Kita akan datang dekat Tuhan. Karena jika kita ada dekat Tuhan, kita ada dekat berkatnya juga. Amin.
silakan berdiri sekarang. Letakkan tengahmu di hatimu, tutup mata dan pikir tentang Tuhan sekarang. Pikir tentang kekuatan Tuhan. Dekat sumber airmu, Aku tidak akan kehausan lagi. aku tidak akan kehausan lagi. Minum air sucimu, dipenuhi oleh kasih-Mu. Jiwaku kosong, Tuhan, Penuhilah aku, penuhilah aku, Roh Kudus. Roh Kudus. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin mengenalmu Dan mencintaimu. dan mencintaimu. Jiwaku kosong, Tuhan. Jiwaku kosong, Tuhan, Penuhilah aku, Roh Kudus. penuhilah aku, Roh Kudus. Roh Kudus. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin mengenalmu Dan mencintaimu. dan mencintaimu. Engkau mengenal jiwaku. Engkau mengenal jiwaku Dan semua pikiranku. dan semua pikiranku. Ketika aku tidur. Ketika aku tidur, Engkau dekat denganku. Engkau dekat denganku. Jiwaku kosong, Tuhan. Jiwaku kosong, Tuhan, penuhilah aku. Roh Kudus. Roh Kudus. Aku ingin Aku ingin mengenalmu Dan mencintaimu. dan mencintaimu. Jiwaku kosong, Tuhan. Haleluya. Jiwaku kosong, Tuhan, Penuhilah aku, penuhilah aku. Roh Kudus. Roh Kudus. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin mengenalmu Dan mencintaimu. dan mencintaimu. Ya Tuhan, itu benar. Jiwaku kosong. Jiwaku butuh lebih dari Engkau. Jiwaku tidak ada bahagia jika Engkau tidak dekat kita. Oh, sia-sia kita mencari, dipenuhi jiwa kita dengan hal-hal di dunia ini. Itu tidak ada bahagia dekat Engkau. Kita ada bahagia jika kita adalah di hadirat. Di saat ini Roh Kudus, saya minta sentuhlah jemaat, sentuhlah orang ini sekarang. Jangan biarkan kita keluar dari tempat ini kosong, bukan. Tapi kalau kita keluar dari tempat ini dengan kekuatan, datanglah Roh Kudus, haleluya, dan dipenuhi jemaat sekarang. Penuhi orang ini sekarang. Mungkin di dalamnya ada satu kosongan, Tuhan. Dia tidak ada damai atau sukacita di dunia ini, tapi hanya Engkau ada sumber dari sukacita. Datanglah sekarang dalam nama Yesus. Sekarang berbicara dengan Bapamu sekarang. Karena Tuhan dia mau penuhi. Berbicara dengan Bapamu sekarang, dengan Bapa di surga. Minta Tuhan, saya tidak mau ada kosongan ini di dalam saya, bukan. Saya mau lebih dari Engkau di dalam hidup saya.
saya mau ke kuatamu Tuhan. Datanglah Roh Kudus di saat ini Tuhan. Ya, penuh hati saya, penuh jiwa saya, penuh hati saya sekarang. Haleluya. Oh Tuhan, saya tahu Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau haus untuk tinggal di dalam orang ini. Engkau haus untuk penuhi orang ini dengan kekuatan-Mu. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus sekarang. Penuhi kita. Penuhi hati kita. Cukup untuk mencari solusi kita dengan orang lain. Bukan fokus kita adalah menerima kerajaan-Mu di dalam kita. Haleluya, haleluya. Datanglah Roh Kudus, mulai puji Tuhan sekarang. Dan berbicara dengan Bapamu di surga. Karena Bapa, Dia ada di sini. Dan Dia mau sentuh jiwamu sekarang. Haleluya. Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Bapamu di surga. Aleluia, Bapa. Oh, aleluia, kita butuh lebih dari Engkau di dalam jiwa kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aleluia, Roh Kudus, aleluia, Bapa. Aleluia, Bapa di surga, sentuhlah kita, Tuhan. Aleluia, aleluia, aleluia. Hanya Engkau layak dipuji dan layak disembah, Tuhan. Oh, Engkau lebih baik, lebih kuat, Roh Kudus mengalir di dalam kita, Tuhan. Perbarui kita, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah alasan untuk hidup kita. Engkau adalah alasan untuk kebahagiaan kita. Oh, Roh Kudus, rangkul jemaatmu sekarang. Rangkul orang ini sekarang. Penuhi jemaatmu. Penuhi orang ini ya Tuhan. Saya selalu berdoa untuk keluarga mereka, untuk keluarga mereka, tapi di saat ini saya mau melihat jemaatmu penuh dengan Engkau. Turun Tuhan, turun Roh Kudus di saat ini dan penuh jemaatmu. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di surga dan mereka datanglah Roh Kudus. Datanglah penuhi jiwa saya, penuhi hati saya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Terimalah Roh Kudus sekarang. Terimalah kekuatannya di dalam jiwamu. Aleluia, 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 aleluia. Puji Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan dengan segenap hati kita. Oh Bapa di surga, haleluya. Oh teman-teman saya, terimalah baptis dengan Roh Kudus sekarang. Terimalah Roh Kudus ya. Hujan dari Roh Kudus ada di tempat ini. Ada hujan dari karunia Tuhan. Oh ya, ada hujan dari berkat Tuhan. Ya, Dia akan penuhi jiwamu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, datanglah sekarang Tuhan. Oh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Datanglah sekarang. Kita mau meluap dari kuasa-Mu. Kita mau meluap dari hadirat-Mu. Kita mau meluap dari karunia-Mu. Haleluya. Terimalah Roh Kudus. Mungkin kamu datang di rumah Tuhan hari ini merasa lemah, tapi Tuhan Dia memperkuat Anda sekarang. Dia perbarui Anda sekarang. Dia berkat Anda sekarang. Terimalah lebih dari Tuhan di dalam hidup Anda. Haleluya, 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 haleluya. Dia ada di tempat ini dan Dia mau datang dekat dalam nama Yesus Kristus. Letakkan tanganmu di hati.
Sekarang kamu sudah berbicara dengan Tuhan. Sekarang mendengar suara Tuhan berbicara denganmu sekarang. Roh Kudus, Dia akan sentuh jiwamu. Terimalah hadirat Tuhan di saat ini. Ya, Tuhan berbicara dengan jemaatmu sekarang. Haleluya. Tuhan, Dia berbicara dengan Anda. Dia berkata denganmu sekarang, anak saya, jangan khawatir, jangan takut, karena saya bersamamu, saya dekatmu, saya akan melihara Anda. Saya tidak akan meninggalkan Anda. Jika kamu tetap Anda setia dengan saya sampai akhir, saya tak pernah akan meninggalkan Anda. Saya tak pernah akan menolak Anda. Ya, meskipun dunia akan datang untuk hancur Anda, saya akan menjadi perisaimu. Saya akan sentuhlah Anda. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersama jemaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selama-lamanya. Bawaku dekat, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku, kepadamu sahabatku. Kau yang kurindu, kau yang kurindu. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Tak ada yang mengganti kamu, tak ada yang mengganti kamu. Beli hangat peluk kamu, beli hangat peluk kamu. Bawa diriku, bawa diriku mendekat padamu. Kau kurindu, kau kurindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku perlukan, yang ku rindu. Rindu berada di dekatmu, dekatmu kau ku rindu. Rindu kaulah yang ku perlukan, yang ku perlukan, yang ku rindu. Rindu berada di dekatmu, di dekatmu, berada di dekatmu. Dalam nama Yesus Kristus. Lagi bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Engkau kirim kepada kita di saat ini. Tuhan Yesus, saya tidak akan biarkan hati saya menolak Anda. Bukan Tuhan, saya akan tetap dengan saya selalu setia pada Engkau. Karena saya tahu hanya dengan Engkau saya ada bahagia, saya ada berkat, saya ada kuasa. Saya menerima seluruh hidup saya di tanganmu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. So, tetap kamu selalu setia kepada Tuhan. Amin. Hari Rabu datanglah untuk perbarui. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja.
Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, kita muliakan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dengan pujian kita. Karena Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji.